Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba share ke teman-teman semua mengenai konsep automation CI/CD di dalam GitLab. Konsep CI/CD ini adalah sangat penting untuk menjalankan suatu automation CI/CD ya. Dalam kali ini saya share menggunakan CI/CD dengan GitLab. Banyak sekali CI/CD di dunia IT ini. Ada yang di Google Cloud punya CI/CD sendiri. Kemudian ada di GitHub punya CI/CD sendiri. Di JetBrains ada punya CI/CD sendiri. Jadi pada konsepnya itu hampir sama, cuma bahasa skripnya aja yang membedakannya. Oke, kali ini saya akan coba menjabarkan komponen-komponen apa saja yang dipakai untuk CI/CD dalam GitLab. Yaitu yang pertama Docker, jadi teman-teman harus siapkan dulu Dockernya. Environment Docker ini sangat penting karena semua penggunaan image container semua menggunakan Docker ya. Jadi ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian Docker file ini adalah tool untuk membuat Docker container. Jadi perubahan dari aplikasi ke dalam image itu menggunakan Docker file. Kemudian kita harus punya namanya version control system atau Git. Jadi Git ini dipakai untuk mempush dan mempull ke repository. Kemudian selanjutnya yaitu GitLab repository sendiri. Ini adalah untuk menyimpan source code yang kita punya. Jadi di dalam GitLab repository ini nanti akan ditambahkan script automation ini. Script automation biasanya namanya adalah GitLab CI YAML. Di script inilah pembuatan pipeline-nya untuk CI/CD-nya. Kemudian di situ juga kita harus punya GitLab Runner ya. GitLab Runner ini dipakai untuk menjalankan skripnya itu. Jadi skrip yang ditaruh di GitLab CI YAML itu dijalankan di Runner. Jadi Runner ini sangat berperan penting untuk mentransfer data yang ada di dalam GitLab repository ke environment yang kita tuju. Kemudian ada juga kita harus bikin namanya Docker Registry. Docker Registry atau bisa dibilang hub Docker Registry. Ini adalah untuk menyimpan image-image yang sudah kita build dalam suatu CI. Jadi komponen-komponen yang sudah kita build jadi suatu image nanti disimpan di image Docker Registry ini. Kemudian kita juga harus menyiapkan automation platform. Kita bisa pakai Ansible, bisa pakai Docker. Kalau Ansible biasanya dipakai untuk mengcopy data, mendeploy data ke environment production non-Docker. Kemudian kalau pakai Docker ini dipakai untuk mentransfer, mendeploy ke dalam environment menggunakan Docker. Kemudian ada container clusternya sendiri. Container clusternya bisa berupa Docker Swarm atau Kubernetes. Oke, ini adalah konsep CI/CD secara gamblang. Jadi ini adalah konsep CI/CD yang menggunakan GitLab. Jadi ini user bisa berbagai developer. Ini bisa lebih dari satu. Ini kita pakai push, jadi untuk mengirimkan source code-nya ke GitLab repository. Ini menggunakan git push code ke repository. Jadi nanti di dalam GitLab-nya situ ada namanya script GitLab CI YAML. Ya ini nanti yang script itu langsung dijalankan, di-trigger menggunakan konsep CI/CD. Kemudian trigger tersebut kemudian akan membuat pipeline running. Ya ini di-running oleh Docker Runner sendiri. Ini kita sebut GitLab Runner ya, bukan Docker Runner, GitLab Runner. Jadi Runner ini membentuk suatu image, jadi menjalankan Docker file, membentuk suatu image. Nanti hasil image-nya disimpan ke Docker Registry.
Kemudian jika kita membutuhkan lagi untuk mentransfer data ke environment yang kita tuju, ini kita tarik lagi dari Docker registry ke dalam runner, kemudian ditransfer ke environment production. Misalkan environmentnya bisa Docker Swarm, environmentnya bisa Kubernetes. Kemudian apabila hasilnya bukan image, nanti disimpan namanya GitLab artifact. Jadi disimpan di dalam runner itu sendiri. Jadi ini adalah konsep sederhana ya, biar teman-teman biar paham. Jadi teman-teman harus bisa mengerti mengenai runner itu sendiri. Kemudian ada Docker registry sendiri. Terus kemudian ada GitLab CI untuk scriptnya. Nanti kita coba share ya untuk tutorial berikutnya. Kita share cara setup runnernya, cara membuat GitLab CI-nya seperti apa. Terus untuk Docker registry ini udah saya share ya di episode di tutorial sebelumnya. Teman-teman bisa pakai ini. Ini adalah konsep CI/CD di dalam servernya GitLab-nya, bukannya GitLab public ya. Ini GitLab yang on-prem. Jadi di dalam internal perusahaan. Kalau menggunakan public, ini konsepnya juga sama seperti ini ya. Harus punya registry, harus punya runner, harus dideploy kemana Docker kontainernya, yang hasil compile-nya mau dideploy kemana. Ini adalah konsep sederhana daripada GitLab CI/CD. Kemudian apabila kita tidak menggunakan Docker, menggunakan VM, ini konsepnya sama, cuma di dalam runnernya sendiri itu ada Ansible. Jadi Ansible itu secara otomatis bisa mengirimkan data-data yang misalkan datanya yang ada di artifact mau dikirim ke environment tapi non Docker. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi tetap ada Docker registry, ada GitLab CI, ada GitLab runner. Nanti triggernya menggunakan Ansible. Itu adalah konsep sederhana yang bisa saya share. Semoga teman-teman bisa paham. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan satu persatu ya. Jadi untuk kali ini adalah konsepnya. Jadi teman-teman biar paham dulu. Nanti untuk selanjutnya akan kita share lagi mengenai cara pembuatan GitLab CI-nya seperti apa. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya share. Semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya share ini bermanfaat buat rekan-rekan semua untuk belajar, terutama belajar DevOps ya. Belajar DevOps dan belajar Docker. Karena saat ini DevOps sangat booming ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan DevOps engineer. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.